Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Taskargani Irawan, mahasiswa ITERA dari Prodi Sains Aktuaria dengan NIM 120410011. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas PKS kedua semester 2 tahun ajaran 2020-2021. Sini tugasnya adalah untuk membuat program dari dua bidang berbeda. Di sini saya mengambil bidang fisika dan matematika. Untuk bidang fisikanya saya mengambil program menghitung kecepatan akhir pada GLBB. Jadi pertama kita deklarasikan dulu integer R, lalu real V untuk bilangan desimal, lalu arraynya juga akan dideklarasikan dengan batas array 3. Lalu program akan mengeluarkan output berupa ini instruksi untuk memasukkan ketiga nilai berikut: kecepatan awal, percepatan, dan waktu yang ditempuh. Lalu kita membuat perulangan yang batasnya adalah 2. Algoritma di dalam perulangan ini adalah program akan mengeluarkan output ini R plus 1, jadi urutannya, dan setelah itu input dari itunya kita memasukkan input berupa bilangan untuk ini kecepatan awal, percepatan, waktu yang ditempuh. Lalu ketiga nilai ini akan dimasukkan pada array pertama, array kedua, dan array ketiga nantinya. Lalu setelah itu program akan mengeluarkan output lagi. Setelah itu kita membuat perulangan lagi, dan di dalamnya kita membuat fungsi if. Dan fungsi if ini apabila benar, maka program akan mengeluarkan output bilangan tersebut yang sudah kita masukkan tadi. Dan jika salah, program akan mengeluarkan output lagi. Berbeda di sini saya membuat fungsi ini agar ketika bilangan pertama pada output ini akan tidak ada komanya, dan bilangan berikutnya ada komanya. Setelah itu kita membuat algoritmanya, yaitu bilangan array pertama ditambah bilangan array kedua dikali bilangan array ketiga. Nah, ini adalah rumus dari GLBB. Lalu program akan mengeluarkan output lagi, yaitu kecepatan akhirnya adalah rumus GLBB seperti ini: V sama dengan VO plus A kali T. Lalu program akan mengeluarkan outputnya, yaitu nilai akhirnya, yaitu kecepatan akhir adalah sama dengan V, nilai akhir dari algoritma tadi, ditambah M per S, yaitu satuannya. Setelah itu kita membuat kondisi if apabila ini untuk menentukan jenis GLBB nilai akhir tersebut, yaitu apabila bilangannya lebih dari 0, maka dia merupakan GLBB dipercepat. Jika false, maka kita membuat lagi kondisi if di sini, yang jika apabila true, bahwa bilangan sama 0, maka GLBB ini tidak terjadi percepatan, karena tidak terjadi percepatan karena tidak berubah, maka tidak berubah posisinya. Lalu jika false, maka jenis GLBB-nya adalah GLBB diperlambat. Lalu program akan berhenti sampai ke sini. Jika dijalankan, program akan seperti ini. Kita diperintahkan untuk menulis kecepatan awal dulu. Misalnya kecepatan awalnya 30 meter per second. Lalu percepatannya misalnya 2 meter per second kuadrat. Dan yang terakhir adalah waktu yang ditempuh, yaitu misalnya 3 detik. Maka program akan mengeluarkan output dulu. Nilai kecepatan awal, percepatan, dan waktu secara berurutan adalah sebagai berikut: 30, 2, dan 3. Lalu rumus kecepatan akhir adalah V sama dengan VO plus A kali T. Maka kecepatan akhir adalah 36 meter per second. Dan jenis GLBB-nya adalah GLBB dipercepat. Untuk program C++-nya bisa dilihat di sini, sama seperti tadi. Ini untuk menunya, untuk menu awal, output menu awal, lalu deklarasikan int R, float V, dan float ini untuk arraynya, float bilangan 3, serta string repeat. Lalu itu output seperti tadi, masukkan kecepatan awal, ini adalah instruksinya. Lalu kita inputkan nilai-nilainya,
Untuk kecepatan awal, percepatan, dan waktu yang ditempuh ke dalam array bilangan. Lalu output lagi seperti tadi. Ini output untuk ngasih tahu. Jadi tadi kita udah masukin nilai apa aja. Lalu algoritmanya seperti tadi, rumus itu GLBB. Lalu outputnya adalah rumus kecepatan akhir adalah V sama dengan VU plus A kali T. Nah, kecepatan akhir adalah nilai akhir yang sudah dihitung tadi. Untuk penentuan jenis GLBB menggunakan kondisi if juga seperti tadi. Apabila bilangannya lebih dari 0, maka GLBB percepat. Apabila bilangan sama dengan 0, maka tidak terjadi percepatan, dan selain itu berarti bilangannya kurang dari 0, jenis GLBB-nya adalah GLBB diperlambat. Ini untuk fungsi perulang program. Jadi apabila program telah berhenti, maka dia akan mengeluarkan output. Apakah Anda ingin mengulang program? Jika kita tulis Y, maka dia akan mengulang program. Jika kita tulis N, maka program akan berhenti. Bisa kita coba langsung execute, compile and run. Karena nanti yang pertama program itu minta adalah kecepatan awal, misalnya 45. Lalu percepatannya misalnya kita tulis negatif 2. Dan yang terakhir waktunya, misalnya 5 detik. Maka program akan mengeluarkan output yang kita sudah tulis tadi, yaitu 45 untuk kecepatan awalnya, lalu min 2 untuk percepatannya, dan yang terakhir 5 untuk waktu yang ditempuh. Dan program akan mengeluarkan output. Jadi dia ngasih tahu rumusnya itu apa. Rumusnya adalah V sama dengan VO plus A kali T. Nah, kecepatan akhir adalah, ini hasil akhirnya adalah 35 meter per second. Dan jenis GLBB-nya adalah GLBB yang diperlambat. Lalu program akan minta masukan apakah Anda ingin mengulang program. Jika kita masukkan Y, maka program akan mengulang dari sini, dari awal. Jika N, maka program akan berhenti. Misalnya jika Y, maka misalnya kita tulis lagi, maka dia akan seperti tadi menghitung yang kita udah masukkan nilainya. Lalu program akan minta lagi, jika kita tulis N, maka program akan dihentikan. Lalu untuk program yang kedua, yaitu dalam bidang matematika, saya membuat program untuk mengurutkan bilangan dari kecil ke besar. Jadi pertama-tama dideklarasikan dulu. Di sini ada 5 variabel, yaitu I, C, D, jumlah, dan nilai sementara. Dengan jenis variabelnya adalah integer. Lalu outputnya adalah masukkan jumlah bilangan. Jadi kita diminta untuk mengoutput berapa sih jumlah bilangan yang akan kita input nanti. Jika kita menulis 4, maka di perulangan for di sini kita akan menulis 4 bilangan. Jika input kita 5, maka kita akan disuruh untuk menginput 5 bilangan. Jangan lupa dideklarasikan dulu arraynya di sini, yaitu array nilai dalam kurung siku jumlah. Lalu program akan menampilkan lagi bilangan-bilangan yang telah kita input tadi menggunakan perulangan for di sini. Lalu di sini algoritmanya adalah kita membuat perulangan for dalam perulangan for. Lalu dalam perulangan for ini kita menggunakan kondisi if false true. Di sini batasnya adalah jumlah min 1 dengan variabel C. Kalau di sini adalah variabel D dengan batasnya jumlah min 1 dan dimulai dari C plus 1. Jadi yang ini untuk kondisi setelah bilangan yang di sini. Misalnya bilangan ini adalah urutan bilangan pertama, maka yang ini adalah urutan bilangan yang kedua, yaitu setelahnya bilangan pertama. Lalu dalam perulangan for ini kita menggunakan bubble sorting, yaitu apabila nilai C lebih dari nilai D, maka ia akan menukar nilai D dengan nilai C menggunakan bubble sorting. Nilai sementara sama dengan nilai C. Nilai sementara ini untuk menyimpan dulu nilai C-nya. Lalu nilai C akan diganti dengan nilai D, lalu nilai D lalu nilai sementara akan dimasukkan ke nilai D. Jadi kita menukar nilai tersebut. Dan apabila false, maka bilangan itu akan di-skip. Perulangan ini berulang terus sampai urutannya habis, yaitu setelah kita tadi nulisnya 5 bilangan, kalau misalnya kelima bilangan itu udah dicek, maka programnya akan berhenti. Lalu di sini ada output lagi, nilai setelah pengurutan. Ini adalah output untuk menampilkan nilai setelah pengurutan.
yaitu bilangan yang telah kita sortir dari kecil ke besar. Lalu program akan berhenti. Jika dijalankan, maka kita akan disuruh untuk masukkan jumlah bilangan. Misalnya kita masukkan 5, maka kita akan diminta untuk masukkan bilang pertama, misalnya 2. Lalu misalnya bilang keduanya adalah 5, bilang ketiga adalah 7, bilangan keempat adalah 1, dan bilangan terakhir ada 3. Maka program akan mengeluarkan nilai sebelum urutannya adalah 25713 dan akan melakukan algoritmanya bubble sorting tadi. Setelah program melakukan algoritma bubble sorting, maka program akan menampilkan nilai setelah pengurutan, yaitu 1, 2, 3, 5, 7. Di sini ada pemrograman C++-nya. Seperti tadi, ya di sini saya agar lebih rapi pakai ini output ini. Lalu deklarasinya seperti tadi, ICD jumlah nilai sementara pakai string repeat. Ini adalah untuk kondisi akhir. Lalu input jumlah bilangan adalah misalnya kita nulis 4, maka kita akan diminta untuk memasukkan 4 bilangan. Lalu setelah itu outputnya adalah menampilkan nilai yang sudah kita input tadi. Lalu algoritma bubble sortingnya sama kayak tadi. Di sini akan dilakukan bubble sorting. Apabila nilai C lebih dari nilai D, maka dia akan mengganti nilai C dengan nilai D. Lalu outputnya adalah nilai setelah pengurutan, adalah nilai yang telah di bubble sorting atau telah diurutkan dari kecil ke besar. Dan di sini adalah untuk fungsi perulangan program. Apabila kita ingin mengulang program dari awal, maka kita tulis Y. Jika tidak, maka tinggal tulis N. Maka program akan dihentikan. Jika dites, akan seperti ini nantinya. Setelah kita masukkan 7 bilangan. Bilangan pertamanya adalah 2, ketiganya adalah 8, 5, 7, 3, 5, dan 9. Maka program akan mengeluarkan nilai sebelum perurutannya, yaitu 285, 7359, serta nilai yang setelah pengurutan adalah 235, 578, dan 9. Jika kita tulis Y, maka program akan berulang. Misalnya 2, dan pertama adalah 7, bilangan kedua adalah 4. Seperti tadi akan diurutkan lagi, dan jika kita ingin menghentikan program, tinggal tulis N, maka program akan berhenti. Program dihentikan, terima kasih. Jadi sekian dari saya, penjelasan saya atas 2 program yang telah saya buat ini. Semoga penjelasan dari saya tadi bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.